Nyelekit, sindiran Rocky Gerung soal janji Prabowo Indonesia terang benderang, terangnya 2050, bukan sekarang. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Saudara-saudara, berapa hari yang lalu ya ada suatu prediksi ekonomi dan statistik China akan nomor 1 di tahun 2050, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Di 2050, 25 tahun akan datang kan? Insya Allah saya umurnya 98. Presiden Prabowo yang dengan lantang mengucapkan bahwa Indonesia tidak gelap, saya akan membuat Indonesia terang di 2000 sekian itu, atau dia mengutip berbagai macam riset yang menunjukkan bahwa 2050 Indonesia akan menjadi pemain ekonomi global nomor 4 itu. Nomor 1 tetap Cina, nomor 2 Amerika, nomor 3 India, nomor 4 Indonesia. Jadi di 2050 Indonesia akan terang benderang. Logikanya supaya terang benderang mesti ada kegelapan dulu. Kan terangnya itu nanti tahun 2050 bukan sekarang. Jadi kita mulai mendeteksi psikologi Presiden Prabowo yang mulai merasa tersinggung karena dianggap Indonesia dalam kegelapan. Tapi logika Presiden justru menerangkan buat kita dalam keadaan kegelapan, karena itu tugas Presiden untuk membuat Indonesia terang. Begitu logikanya tuh. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Kata Pak Luhut, yang gelap itu kau bukan Indonesia. Nah yang ini apa nih? Kelas menengah kena tipu BBM Pertamax, kelas bawah dibuat antri minyak, pejabat yang korupsi ketawa di ruang sidang. Negara rugi 193 triliun, uang yang cukup untuk makan bergizi gratis 5 tahun atau bangun 10.000 sekolah. Tapi bagi para tersangka, itu mungkin hanya uang receh dari permainan mereka selama ini. Mereka beli RON 90, jual RON 92, rakyat dapat Pertamax palsu. Tapi harga tetap mahal. Kita bukan cuma korban korupsi, tapi juga kalau daya membayar untuk ditipu 2 kali. Pertamina buru-buru bilang Pertamax kami bukan oplosan, tapi Kejagung sudah buka kartu. Modusnya persis seperti tukang jamu nakal, campur yang jelek, jual yang bagus. Jika ini bukan korupsi, apa namanya? Inovasi bisnis. Bosannya rakyat bukan pada koruptor baru, tapi pada sistem yang melahirkan koruptor berikutnya. Setelah ini akan ada lagi direktur baru, skandal baru, dan tawa baru di ruang sidang. Ya, kita sudah lelah dengan jargon pemberantasan korupsi yang hanya jadi pengantar tidur. Bosannya rakyat bukan pada kejahatan, tapi pada ketidakberanian negara memutus mata rantai. Jika 193 triliun hilang dalam 5 tahun, apa artinya penangkapan 7 orang jika sistemnya tetap membiarkan 1000 orang seperti ini bergentayangan? Ini bukan sekedar kasus, tapi budaya. Awas saja kalau tidak dihukum sangat berat. Kawal. Tapi kita tahu betapa seorang pemimpin, dia pasti akan berada di dalam lingkungan yang sangat kompleks tuh. Gak mungkin Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita memang berada dalam kegelapan. Itu artinya dia sendiri merumuskan situasi. Padahal dia memang mesti mengubah situasi. Jadi supaya menuju Indonesia terang, maka kegelapan itu yang mesti dihalau. Nah, mahasiswa melihat kegelapannya, Presiden Prabowo melihat yang terang, kan biasa aja kan. Jadi itu sebetulnya sekuensi berpikir aja. Bagi mahasiswa mesti disebutkan bahwa sekarang Indonesia ada dalam kegelapan, supaya pemerintah berupaya untuk membuat Indonesia terang. Itu jalan pikirannya tuh. Dan pada kesempatan yang sama, Prabowo memastikan bahwa dia akan berupaya keras untuk membantah tesis itu. Jadi sebetulnya dia membantah tesis adanya kegelapan. Itu
secara logis begitu mengucapkan pikiran itu. Walaupun kita tahu bahwa itu retorika karena mahasiswa, masyarakat sipil terus menghujat pemerintah, tidak mampu untuk memberi harapan cahaya terang pada kehidupan kita, belum masih dalam situasi yang sama. Kita tahu bagaimana 7 pejabat atau 11 pejabat pemerintah membuat Indonesia gelap gulita karena mengkorupsi energi itu, dan itu Pertamina dalam soal ini. Kan itu kan kegelapan tuh. Jadi banyak fakta yang bisa diajukan untuk membantah dalil dari Presiden Prabowo. Para pendukung pemerintah ya. Buzzer gitu dan lain-lain gitu ya. Itu mereka bilang bahwa gerakan mahasiswa ini ditunggangi, tidak organik gitu. Bahkan ada partai yang mendukung mereka gitu, membacking mereka lah ya. Seperti apa sih sebenarnya informasinya? Kita, Pram, Sen, ngecek ke drone emprit sebetulnya. Siapa yang pertama kali membawa tagar Indonesia Gelap dan mengunggah Garuda Hitam itu di media sosial. Analisis datanya drone emprit itu ternyata benar-benar dimiliki oleh warga sipil biasa. Tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, tidak terafiliasi dengan penguasa atau oligarki gitu. Benar-benar anak muda usianya 25 tahun, sebuah akun yang sebetulnya menampung keresahan-keresahan warga biasa, anak-anak muda, mayoritas Gen Z di media sosial yang banyak mengkritik soal carut marutnya pemerintah belakangan ini. Nah, kalau bahasanya anak-anak aktivis, spidol permanen aja bisa dihapus. Harusnya dengan kekuatan yang kuat tadi itu menjadi optimis dia ketika Itikad mau maju 2029. Namun kenapa dikunci dengan koalisi permanen? Saya khawatirnya nanti diimbangi dengan gerakan-gerakan yang permanen. Ketika kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh golongan-golongan permanen yang mementingkan hanya segelintiran golongannya, tidak memandang bagaimana kepentingan di bawah. Semoga ya tahun 2029 tidak dipasangkan lagi dengan Pak Wapres. Implementasi sebagai kaum anak muda sampai sekarang tidak mencerminkan bagaimana pemikiran-pemikiran anak muda. Hati-hati loh, jangan sampai negara ini kayak Bangladesh. Atau yang paling gampang, jangan sampai kita kayak dulu pernah mengalami juga. Soeharto kurang kuat apa bang? Kalau mau ngomong soal kuat tentang kekuatan segala macam kan, Soeharto lebih kuat. Lebih kuat. Jadi menurut saya, kalau tidak ada keberanian mereview belanja di masa lalu, bagaimana kita mau move on bang? Ya kan? Nah kan kalau ada keberanian mereview belanja di masa lalu, Presiden memimpin koalisinya yang besar ini, bicara hati ke hati dengan sesama pemimpin politik ini, bicara bahwa ini kita harus mencegah yang namanya krisis. Untuk mencegah krisis kita harus menunjukkan kepekaan dan sebagainya. Kalau semuanya bisa dibahas, oke deh, kita sekarang sama-sama sepakat deh, kabinetnya kita slimkan, program kita sesuaikan. Itu kan bang yang diperlukan. Oke. Tapi karena pemilu ini juga biayanya mahal, high cost ya, high cost, diperlukan kompromi. Yang kompromi ini juga tetap membutuhkan. Saya dapat apa? Nggak bisa bicara gitu, kan nggak selesai kan? Tidak bisa mereview masa lalu. Nah, menurut saya ini pilihan. Oke. Kalau misalnya pilihannya seperti itu dan terus kita hanya berdoa saja mudah-mudahan ekonomi kemudian membaik gitu dengan sendirinya. Tapi kalau ekonomi seperti ini dan globalnya seperti ini terus dan kita tidak berangkat, pemerintah tidak melangkah keluar kurvanya, menurut saya ini soal waktu. Persis yang terjadi di Bangladesh nanti ya. Lihatlah orang yang sekarang rame ini, mahasiswa Indonesia Gelap kayak kabur aja dulu kayak di medsos. Pak Presiden Prabowo, lihatlah ini sebagai sinyal. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan visinya untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Prabowo mengutip berbagai proyeksi ekonomi global yang memperkirakan Indonesia akan menjadi salah satu pemain ekonomi terbesar di dunia pada 2050 mendatang. Namun, pernyataan ini mendapat sorotan dari pengamat politik Rocky Gerung yang menilai retorika Prabowo justru mengakui adanya Indonesia gelap di masa kini. Presiden Prabowo dengan lantang mengucapkan bahwa Indonesia tidak gelap, "Saya akan membuat Indonesia terang," kata Rocky lewat siniar di akun YouTube pribadinya dikutip suara.com pada Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Rocky Gerung menilai, logika ini secara tidak langsung menyiratkan bahwa saat ini Indonesia masih dalam kondisi yang belum sepenuhnya baik. Logikanya, supaya terang benderang mesti ada kegelapan dulu. Kan terangnya itu nanti tahun 2050,
bukan sekarang, tambahnya. Rocky juga menyinggung soal reaksi pemerintahan Prabowo terhadap kritik mahasiswa dan masyarakat sipil terkait aksi Indonesia Gelap yang menilai kondisi Indonesia saat ini jauh dari harapan. Mahasiswa melihat kegelapannya, Presiden Prabowo melihat yang terang, ujarnya. Perbedaan sudut pandang ini, menurutnya, mencerminkan dinamika retorika politik yang sering digunakan pemimpin untuk meyakinkan publik mengenai arah kebijakan mereka. Lebih lanjut, Rocky menyoroti pentingnya kepemimpinan yang mampu membangun pondasi ekonomi yang kuat, agar proyeksi pertumbuhan Indonesia sebagai pemain global terrealisasi. Bagus kalau Prabowo menjanjikan akan ada semacam pondasi baru untuk menghasilkan Indonesia yang terang benderang. Apa pondasi itu? Ya, pertumbuhan ekonomi, katanya. Namun, Rocky Gerung juga mempertanyakan strategi konkret yang akan diambil Prabowo untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan Prabowo tentang masa depan ekonomi Indonesia datang di tengah kritik terhadap kondisi pemerintahan saat ini, terutama terkait kasus korupsi di lingkungan pejabat negara, salah satunya kasus korupsi minyak mentah PT Pertamina. Rocky menyinggung bagaimana berbagai kasus yang mencuat justru memperlihatkan sisi gelap pemerintahan. 7 atau 11 pejabat pemerintah membuat Indonesia gelap gulita karena mengkorupsi Pertamina, kan itu kegelapan, ujarnya. Hal menunjukkan bagaimana retorika politik terus menjadi alat untuk membentuk persepsi publik. Di samping optimisme terhadap masa depan Indonesia, rakyat tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kayla Nathaniel